Sahabat yang beriman, tahukah kita, malaikat Israel atau yang biasa kita sebut dengan malaikat maut, merupakan salah satu dari keempat malaikat yang paling utama, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Adapun proses penciptaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik dari bentuk wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, serta sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dalam riwayat menyebutkan, malaikat Israel memiliki 4 wajah. 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 wajah di punggung, dan 1 lagi wajah yang berada di telapak kakinya. Dari keempat wajah yang dimiliki oleh malaikat maut akan ia pakai salah satunya ketika hendak mencabut nyawa seorang hamba, tergantung dari amal yang pernah dikerjakan oleh hamba tersebut. Saat mengambil nyawa para nabi dan rasul, maka malaikat maut akan memakai wajah yang ada di kepalanya. Ketika mencabut nyawa orang mukmin, ia akan memakai wajah yang ada di mukanya. Ketika mencabut nyawa orang kafir dan munafik, maka ia memakai wajah yang ada di punggungnya. Dan mencabut nyawa seluruh bangsa jin yang tidak beriman kepada Allah, ia akan memakai wajah yang ada di telapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faran, dan di setiap bulu ada 1 juta muka, dan pada tiap-tiap muka mempunyai 1 juta mata, 1 juta mulut, dan 1 juta tangan. Selain dari itu, malaikat maut juga diciptakan oleh Allah dengan memiliki 4.000 sayap serta 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Adapun di setiap mulutnya terdapat 1 juta lidah, setiap lidahnya mampu berbicara dalam 1 juta bahasa. Malaikat maut diciptakan oleh Allah dengan sosok yang sangat luar biasa besarnya. Dalam riwayat menyebutkan, jika seluruh air di lautan dan di sungai dikumpulkan untuk disiramkan ke atas kepalanya, maka niscaya tidak ada setetes pun dari air tersebut yang akan jatuh kembali ke bumi. Bisakah kita membayangkan betapa besarnya malaikat maut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka menjelang tibanya hari kiamat, setelah tugasnya selesai dalam proses mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, dan akhirnya makhluk yang tersisa pada saat itu hanyalah malaikat maut. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri, untuk melihat seberapa dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya. Disitulah malaikat maut baru menyadari dan merasakan sungguh betapa dahsyatnya ketika menghadapi sakaratul maut. Lalu ia pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, seandainya dulu saya tahu betapa pedihnya menghadapi sakaratul maut ini. Sungguh, dulu saya tidak akan tega untuk mencabut nyawa seorang mukmin." Pernah suatu ketika Allah bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, pernahkah dirimu sampai menangis di saat hendak mencabut nyawa dari anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya ketika ingin mencabut nyawa seorang manusia dari anak cucu Adam, hamba pernah tertawa, pernah juga menangis, bahkan pernah juga sampai merasa terkejut." Allah bertanya, "Apa yang membuat sehingga engkau sampai tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Pada saat diriku sudah bersiap untuk mencabut nyawa seorang hamba, ketika itu aku melihat dirinya berkata kepada tukang sepatu, 'Tolong buatkanlah sepatu untukku sebaik mungkin, supaya aku bisa memakainya selama setahun.'" Mendengar apa yang dikatakan oleh hamba tersebut hingga membuat diriku tertawa, karena belum sempat orang itu memakai sepatunya, namun nyawanya sudah terlebih dulu kucabut. Kemudian Allah bertanya lagi, "Wahai malaikat maut, apa yang membuat dirimu sampai menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang hamba?" Maka malaikat maut menjawab, "Ketika itu diriku sempat menangis di saat hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil yang hendak melahirkan bayinya di tengah padang pasir yang tandus. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan keadaannya, lalu aku pun menunggu sampai ia melahirkan bayinya di gurun tersebut. Kemudian aku pun langsung mencabut nyawa wanita itu sambil menangis, karena tak kuasa diriku mendengar tangisan bayi yang baru lahir, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu." Kemudian Allah bertanya lagi, "Wahai malaikat maut, lalu apa yang membuat dirimu hingga terkejut ketika hendak mencabut nyawa dari seorang hambaku?" Malaikat maut menjawab, "Ya Allah,
Ketika itu aku sempat dibuat terkejut, di saat diriku sudah siap untuk mencabut nyawa salah seorang ulama. Ketika itu aku melihat sebuah cahaya yang amat sangat terang keluar dari kamarnya, dan setiap kali diriku ingin mendekatinya, cahaya itu pun semakin menyilaukanku seakan-akan cahaya itu ingin mengusir diriku. Kemudian aku pun langsung mencabut nyawanya sambil disertai oleh cahaya tersebut. Allah bertanya lagi, "Tahukah kamu siapa lelaki yang engkau cabut nyawanya itu?" Malaikat maut menjawab, "Saya tidak tahu ya Allah." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya lelaki yang engkau cabut nyawanya itu adalah bayi dari seorang wanita yang dulunya pernah engkau cabut nyawanya di tengah gurun pasir gersang itu. Kemudian akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya. Memang pada hakikatnya tak ada seorang pun dari kita yang mengetahui kapan ajal akan tiba. Karena itu bagian dari rahasia Allah. Tapi di balik itu, Rasulullah pernah berpesan kepada kita umatnya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Orang yang paling cerdas ialah mereka yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani.